Halo pemirsa, apa kabar? Saya Viko Malahadi. Pemerintah terus mendorong agar anggaran pemerintah APBN maupun APBD untuk bisa dipercepat dalam upaya penyerapan mendorong perekonomian masyarakat. Namun satu sisi banyak sekali tantangan dan persoalan yang mungkin saja dihadapi oleh penyelenggara negara untuk bisa menghabiskan anggarannya dalam memajukan ekonomi. Dan bagaimana tanggapan dari akademisi Fakultas Hukum Untan, Bapak Dr. Hermansyah terkait dengan persoalan ini? Baik, langsung Pak Hermansyah, ini bicara soal serapan anggaran. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga banyak daerah maupun banyak lembaga instansi pusat juga dan daerah sulit untuk menyerap anggaran, Pak? Begini ya, ada dua perspektif dulu lagi ya, perspektif hukum pada satu sisi dan perspektif bagaimana kemudian perspektif ekonomi. Walaupun saya bukan seorang ekonom ya, tetapi saya mencermati itu para ekonom berkomentar tentang komitmen pemerintah pada saat ini untuk bisa bagaimana menghidupkan geliat ekonomi rakyat. Ya. Logikanya sederhana saja, belanjakan uang ini, habiskan, akan terjadi pertumbuhan ekonomi, atau bukan pertumbuhan, akan terjadi geliat ekonomi, dan itu nanti akan terjadilah pertumbuhan yang bagus kan gitu, sehingga akan meningkatkan daya beli dan sebagainya kan gitu. Itu asumsi ekonomi yang kalau menurut saya, yang saya cermati di media sosial, tidak ada yang bisa membantahnya gitu. Ya. Kalau lebih susah lagi pemikiran-pemikiran dari Pak Kodaya ini kan. Artinya secara ekonomi ya, saya mencermati para ekonom tidak mampu juga membantah itu tadi. Dan ternyata apa reaksi positifnya? Kalau saya lagi saya bukan seorang ekonom, awal-awal terjadi peningkatan indeks harga saham gabungan IHSG. Itu kan artinya pasar begitu merespon secara positif. Optimisme, Pak. Optimis lah. Begitulah maka kita. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa kemudian di banyak pemerintahan seakan-akan seruan ini tidak didengarkan, seruan ini bahkan menjadi ketakutan, ya kan gitu, untuk melakukan apa yang disarankan tadi, ya kan gitu ya. Saya ingin melihat dulu nih, ketakutan-ketakutan ini pada satu sisi wajar, tapi pada sisi lain juga bisa berlebihan. Ketakutan ini bisa saja menggambarkan sebenarnya, ketakutan menggambarkan betapa moralitas para penyelenggara kita ini sudah memang moralitas korup. Jadi ketakutan dia nih, ya kan? Dikasih uang, habiskan, ya kan? Sementara waktu kan ini kan bukannya sekedar menghabiskan, tetapi kan akan dievaluasi. Bukan soal tata cara pengelolaan keuangan. Saya pikir bukan itu. Mereka sudah paham semua. Banyak sektor-sektor pemerintahan, pembangunan yang memang ini memerlukan biaya. Ya kan, pembangunan kan mereka kan sudah membuat semua pembangunan jangka panjang dan menengah semua itu, ya kan, dan itu RPJMD yang itu harus dibiayai. Nah, lagi-lagi ketakutannya apa? Kan bukan hanya sekedar bagaimana menghabiskan uang ini, tetapi kan akan ada satu tahap di mana akan dievaluasi. Ya. Ya kan, artinya pembelajaran itu oke, tetapi pembelajaran itu juga harus berdasarkan koridor hukum yang ada. Kalaulah itu yang menjadi ketakutannya, saya ingin mengatakan, begitulah gambaran korupnya bangsa kita ini tadi. Itu tadi. Oke, artinya membelanjakan anggaran ini tidak semudah yang dibayangkan, Pak. Atau sebenarnya sudah ahli lah mereka. Kalau saya lagi-lagi gini ya, saya bukan harus saya tegaskan, saya bukan seorang ekonom, ya kan. Tetapi kalau kita melihat pemerintah kan sudah RTA kan sudah ada, ya kan. Apa yang ingin dibiayai, berapa besar satuannya mereka kan sudah ada semua, ya kan. Dan itu sudah ditetapkan oleh DPRD bersama dan sebagainya, itu kan. Artinya kalau saya sebagai yang bukan orang ekonomi, apa sih susahnya? Ya kan Iya, kan? Nah, karena di beberapa daerah atau instansi daerah maupun pusat itu persentasenya masih jauh, misalnya baru 6%. Pertanyaannya begitu tadi, Pak. ya kan? Itu menggambarkan satu sisi itu, tapi sisi lain juga ada juga mungkin pembenarannya. Dalam arti begini, ada semacam quote and quote, tapi ini saya tidak punya data valid ya. Ini sebuah asumsi saja. Adanya ketakutan penyelenggara negara juga. Ketakutan apa? Tadi, kalau saya melakukan ini, bukan persoalannya lagi bagaimana menghabiskan uang, membelanjakan, tapi saya akan berhadapan dengan persoalan hukum. Ya. Kan gitu tuh. Yang bisa gitu yakin lah kan, kalau udah berhadapan dengan hukum ini kan, semua orang akan menghindar nih, berupaya gitu kan. Nah, lagi-lagi
ini menjadi persoalan bangsa tersendiri gitu. Baik, tapi sekarang ialah kepentingan ekonomi, Pak. Kalau itu kepentingan ekonomi, harusnya kalau itu nanti disadari oleh ahli hukum, bagaimana berkolaborasi, bagaimana kemudian ini memahamkan pendekatan hukum itu adalah untuk meningkatkan daya beli, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Bukan lalu kemudian hukum ini bisa menghambat. Nah, kalau dalam bahasa-bahasa filosofisnya itu kan begini, Mas. Hukum ini untuk manusia atau manusia untuk hukum? Oh ya? Hukum untuk manusia. Gitu. Atau Iya, kalau manusia untuk hukum? Hukum untuk manusia, Pak. Gitu ya. Iya, mungkin. Bahkan silakan tuh jauh. Kan pertanyaan filosofisnya kan begitu. Iya, iya. Nah, untuk siapa hukum ini sebenarnya tegakkan? Oke. Nah, kan gitu. Tapi terlepas daripada kontemplasi filosofi ini kita enakan ya. Jadi jika memang benar asumsinya di sini ada ketakutan, bukan lagi ketakutan, bukan persoalannya bagaimana menyelesaikan atau membelanjakan anggaran tadi, akan terbayangkan bagaimana dia beralih menjadi persoalan hukum. Oke. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus mengatasi. Sebenarnya komitmen yang saya tahu Jaksa Agung itu pernah ngomong dalam satu rapat pimpinan di Jakarta, misalnya dia sudah menghimbau, contoh, tolong penyalahgunaan, dalam arti penyalahgunaan atau korupsi bahasanya gitulah ya, di tingkat desa itu jangan artinya pendekatan lalu dia dibawa ke ranah hukum. Itu statement yang sangat luar biasa sebenarnya. Baik. Yang itu harus dipahami juga di tingkat bawahnya kan gitu. Oke. Pak Hermansyah terakhir nih, Pak Hermansyah, gimana pada akhirnya serapan anggaran ini benar-benar dilakukan dengan cepat, Pak, tanpa adanya ketakutan-ketakutan? Ya, kalau saya sih sederhana aja, bagaimana orang hukum akan sebenarnya pemerintah berkolaborasi lah, artinya panggil semua unsur dari aparat penegak hukum ini gitu kan. Karena begini, Mas. Sebenarnya kalau kita memahami dengan baik ya, contoh ya, apakah semua persoalan penyalahgunaan, contoh ya, ataupun penyalahgunaan lah anggaran ini harus diselesaikan oleh hukum pidana? Apa gunanya APID? Ya. Apa gunanya inspektorat? Harusnya, kalau menurut saya itulah tadi pendekatan non penal dulu nih. Begitu kan APID itu mengisyaratkan seperti itu. Ketika adalah orang penyalahgunaan di sekilas anggaran dari masyarakat, maka kejaksaan harus melaporkan, bukan memberitahu nih kepada inspektorat. Untuk inspektorat bekerja dulu deh yuk. Nah, inspektorat ada punya ruang 2 kali 30 hari, yuk kembalikan. Bahasanya bukan korupsi, ini kelebihan bayar. Baik. Oke. Tapi harus optimis, Pak. Berarti serapannya harus bisa kalau pola penegakan hukum seperti itu, apa nggak optimis? Baik. Baik, terima kasih Pak Hermansyah singkat sudah bersama kami RRI di kesempatan kali ini, dan pemirsa dan juga pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Dr. Hermansyah, akademisi dari Fakultas Hukum UNTAN yang juga Direktur Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Saya Fikol Hadi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.